Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana kita dapat berdiskusi atau belajar bersama-sama di dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Tak lupa sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada bimbingan kita yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, sebelumnya terima kasih kepada Pak dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah memberikan kami kelompok 11 mempresentasikan dengan tema pemerintahan yang baik atau good governance. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya perwakilan dari kelompok 11 membacakan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, saya sendiri, Ripo Nurapil Wicaksono. Yang kedua, Nurul Hidayah. Yang ketiga, Farhan Abdul Jalal. Langsung saja kepada materi pembahasan. Pengertian good governance. Good governance merupakan salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah satu alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good governance ini juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha. Governance ini pertama kali digunakan pada dunia usaha atau korporat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa government itu merupakan salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Sekian, mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara saya, teman saya, kepada Farhan. Dipersilakan. Aspek-aspek good governance. Hukum atau kebijakan merupakan salah satu aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Yang kedua, administrative conference and transparency adalah merupakan salah satu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan model administratif keterbukaan informasi. Yang ketiga, desentralisasi, yaitu sebuah desentralisasi regional dan dekonsentrasi dalam departemen. Dan yang keempat, penciptaan pasar yang kompetitif ialah suatu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, dan regulasi dan kemampuan pemerintahan melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu karakteristik good governance. Menurut UNDP, karakteristik pelaksanaan good governance yang meliputi 1. Participation, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi
dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua yaitu rule of law, yakni kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Yang ketiga, transparency. Karakteristik ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Yang keempat, responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders. Yang kelima, consensus orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Yang keenam, equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Yang ketujuh, efisiensi dan effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna efisien dan berhasil guna atau efektif. Yang kedelapan, accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu strategic vision. Penyelenggara, pemerintahan, dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan. Kita lanjutkan ke prinsip-prinsip good governance. Yang pertama yaitu transparansi, yaitu yang dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Yang kedua, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, berorientasi pada konsensus, yaitu sebuah tata pemerintah yang baik dan menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan terfisik bagi kelompok masyarakat. Yang keempat, kesetaraan. Ialah semua warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang kelima, efektivitas dan efisien, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang keenam, akuntabilitas, merupakan beberapa pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang ketujuh, visi strategis. Visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya. Harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan sosial budaya yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Yang kedelapan, partisipasi masyarakat. Ialah semua warga masyarakat mempunyai semua suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sistem pemerintahan Indonesia di masa ke masa.
Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Lama periode ini dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Bentuk negara kita yaitu kesatuan, dan bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahannya presidensial, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Lama periode 27 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Bentuk negara serikat, federasi, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, semu kuasi parlementer, konstitusi RIS. Yang ketiga, sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Lama periode 15 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer, konstitusi UUDS 1950. Keempat, sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1966, Orde Lama. Lama periode 5 Juli 1959 sampai 22 Februari 1966. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. Yang kelima, sistem pemerintahan periode 1966 sampai 1998, yakni Orde Baru. Lama periode 22 Februari 1966 sampai 21 Mei 1998. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi UUD 1945. Keenam, sistem pemerintahan periode 1998 sampai sekarang. Lama periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Kesimpulan, good governance merupakan pengertian dalam hal yang luas, sehingga untuk memberikan arti serta definisi tidaklah mudah, karena diperlukannya aspek-aspek serta pemikiran yang luas menyangkut bidang tersebut. Perlunya pengertian mengenai aspek-aspek dalam good governance sehingga tidak ada kesalahan dalam aplikasinya. Penerapan good governance dalam sistem kepemerintahan saat ini sangatlah diperlukan karena peranan pemerintah dalam memajukan suatu negara sangatlah besar.